Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Angkatan 10 Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya Hulailatin Nasiha dari SDN 3 Blimbing. Saya Sudarto dari SMK 1 Brondong. Dan saya Lutfi Lelia dari SDN 1 Paciran. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching sebagai supervisi akademik. Saya sebagai supervisor dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. Ayo kita lihat bersama bagaimana prosesnya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah Bu Titin sehat. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah Bu Titin juga sangat baik. Bu Lutfi, nanti kan Bu Lutfi akan melakukan proses coaching ya. Iya. Bu Lutfi sebagai coach dan nanti ada coachingnya. Bu Lutfi di sini saya sebagai supervisor, sebagai pengamat dari prosesnya nanti ketika Bu Lutfi melakukan coaching gitu ya. Ini ada beberapa rubrik penilaian dari saya Bu Lutfi. Baik, Bu Titin. Nah, rubrik penilaian saya yang pertama yaitu nanti ada prinsip-prinsip coach ya. Yang pertama yaitu mendengarkan penuh, presence itu. Kemudian kemitraan gitu ya. Kemudian Bu Lutfi, saya berharap Bu Lutfi nanti ketika menjadi coach itu mampu mendengarkan aktif gitu ya. Jadi fokus dengan kunci. Supaya apa? Supaya nanti kunci itu ketika mengungkapkan permasalahannya itu lebih tepat begitu. Kemudian juga dengan rasa ya. Kalau ada rasa, ini nanti teknik rasa itu nanti akan menghadirkan rasa apa ya? Rasa nyaman gitu. Jadi coachingnya itu merasa nyaman pada Bu Lutfi. Oke, saya juga Bu Lutfi jangan lupa melakukan alur tirta. Menerapkan alur tirta ketika melakukan coaching. Di mana alur tirta itu meliputi tujuan, kemudian aksi rencana dan juga tanggung jawab. Nah, itu Bu Lutfi rubrik penilaian dari saya, mungkin nanti bisa digunakan ketika melakukan coaching gitu ya Bu Lutfi. Gimana Bu Lutfi, paham? Ya, baik, paham Bu. Oke, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa Bu Lutfi? Bisa. Oke. Kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang nanti Bu Lutfi ingin kembangkan? Jadi begitunya kompetensi yang akan saya kembangkan ketika proses coaching nanti ada dua Bu Titin. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Bu Titin. Begitu ya. Berarti mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya, nah, dari kedua kompetensi ini kira-kira ada gak spesifik kompetensi yang ingin Bu Lutfi kembangkan? Jadi antara dua tadi yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif. Jadi supaya nanti saya bisa menggali potensi yang ada pada Kuci sehingga Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Seperti itu Bu Titin. Iya, bagus sekali Bu Lutfi ya. Begini Bu Lutfi, memang mendengarkan aktif itu merupakan kunci Bu Lutfi. Supaya apa? Supaya percakapan yang terjadi antara coach dan Kuci itu tepat sasaran, dan kemudian nanti juga Bu Lutfi bisa menggiring Kuci itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu Lutfi ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur yang bagaimana terkait indikator kecapaian yang ingin Bu Lutfi tuju dalam proses percakapan ini nanti? Jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan coaching itu melakukan alur tirta secara runtut Ibu. Jadi kemudian saya bisa menggali ide-ide dari Kuci itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Nah, bagus sekali ya Bu Lutfi ya nanti ya. Berarti Bu Lutfi ini sudah paham sebenarnya ya untuk melakukan coaching itu bagaimana gitu ya.
Nah, baik, semoga dari indikator yang sudah Bu Lutfi sampaikan terkait prosesnya melalui Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal gitu ya. Semoga proses ini nantinya bisa tercapai dengan maksimal. Hanya itu Bu Lutfi yang bisa saya tanyakan untuk percakapannya nanti, semoga berjalan dengan lancar. Begitu ya Bu Lutfi, kira-kira sudah siap untuk melakukan coaching? Iya, siap Bu Titin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Sama-sama, Selamat menikmati Ibu. proses coachingnya Iya, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terus ada sedikit permasalahan. Tadi saya mengajar di kelas 12 ini anak-anak salah satu juga mengikuti pelajaran saya. Oh iya, gimana Pak? Mungkin ada yang perlu dibicarakan dengan saya untuk pertemuan hari ini? Oh iya Bu, saya mau konsultasi dengan Iya, kucing ya. kucing Bukan dengan Ibu. ibu untuk menyelesaikan masalah saya. Oke, jadi Pak Jarto mungkin bisa menceritakan bagaimana kondisi siswa yang ada di kelas Pak Jarto itu seperti apa? Nanti untuk pelajaran di SMK kan berbasis kompetensi, jadi anak-anak harus berkompeten untuk satu bidang yang dipelajari. Kalau dia tidak mengikuti pelajaran dengan aktif, maka dia akan tertinggal Bu, tidak kompeten gitu. Jadi saya inginkan ya anak itu sesuai dengan harapan saya untuk bisa melakukan step demi step untuk mengarah teknik gitu. Jadi seperti yang disebut Pak Jarto tadi, menurut Pak Jarto itu mood ideal itu seperti apa yang Pak Jarto inginkan? Ya menurut ideal yang Bu, apa itu mengikuti pelajaran, dia aktif, dia mencari sumber ilmu gitu loh Bu. Dari manapun kita bisa untuk kan sudah wifi sudah free kalau di sini untuk mencari, anak bisa fokus, itu tidak mengganggu temannya. Kalau dia tidak aktif, berarti kan dia mengganggu temannya Bu. Itu ya Pak ya? Iya. Jadi dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Jarto sekarang itu menempati yang level keberapa ya Pak? Saya untuk hari ini itu masih di level 5. Di level 5 Bapak ya. Nah, untuk mencapai targetnya itu Bapak ingin berada di skala berapa? Ya kalau bisa ya skala 8 lah. 8 gitu Pak ya. Minimal 8, jadi bisa juga sampai 9 atau 10 gitu Pak ya, lebih maksimal ya. Jadi gini Bapak, dari identifikasi masalah yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa kemungkinan yang mungkin Bapak bisa lakukan untuk melaksanakan sesuai dengan target Bapak? Saya akan mencoba cara untuk pembelajaran bermodel diferensiasi. Mungkin anak-anak bisa tertarik, terpacu untuk mengikuti pelajaran saya. Oke, jadi kemungkinan yang mungkin terjadi Bapak melakukan inovasi dalam pembelajaran yaitu dengan membuat diferensiasi. Memang betul sekali Pak ya, diferensiasi itu kan nanti kita bisa memberikan sesuai kebutuhan murid kita gitu ya Pak ya. Oke, jadi ketika nanti akan Bapak melakukan pembelajaran diferensiasi itu pasti ada hambatan begitu Pak ya, atau gangguan. Kira-kira gangguan apa yang akan yang nanti Bapak alami? Kemungkinan untuk kesiapan anak karena model yang baru. Jadi anak-anak pun kan kadang-kadang itu kalau kita suruh melihat internet, ya masuk ke internet, dia tidak langsung ke fokus ke materi pembelajarannya, biasanya dia masih bermain game navigator seperti itu. Oke, itu kendalanya ya Bapak ya. Dari kendala yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak apa langkah-langkah untuk mengatasi gangguan tersebut? Untuk langkah pertama saya akan membuat kesepakatan kelas dulu mungkin yang lebih maksudnya nanti di mana anak menggunakan gadgetnya itu yang bagaimana yang diperbolehkan untuk mengakses materi saja, tidak untuk melihat YouTube atau media sosial lainnya. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali. Terus untuk rencana aksi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya tentu saya akan membuat rencana aksinya ya. Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan semua rencana yang telah saya tulis, saya gambarkan dan akan nanti saya sampaikan kepada anak-anak. Untuk jangka waktunya Bapak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi ini? Untuk rencana aksi mungkin pertemuan berikutnya Bu, karena saya juga sudah menyiapkan tadi itu bagaimana cara langkahnya, apakah
mungkin ini lebih tepat. Berarti bersifat segera gitu Pak ya. Oke. Gini Bapak, untuk Bapak melaksanakan aksi nyata tadi, rencana aksi, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam mewujudkan tujuan tersebut? Tentu Bapak Kepala Sekolah ya, Kepala sekolah. manajerial dan termasuk Jawa Bu untuk mendukung saya untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran saya. Terima kasih Pak Jarto. Dari apa yang kita obrolkan untuk hari ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Pertama saya merasa lega karena sudah tahu solusi yang apa yang akan saya ambil untuk nanti. Sebenarnya potensi sudah ada dalam diri Pak Jarto sendiri ya, sehingga Pak Jarto juga memunculkan ide-ide yang ada dalam benak Pak Jarto yang luar biasa. Terakhir ini Pak Jarto ya, apa yang Bapak rasakan setelah proses coaching ini Bapak? Lega bukan ya senang dapat masukan dari jenengan ya untuk bisa lebih fokus lagi untuk pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Jarto ya sudah mau bersharing dengan saya di sini. Saya juga terima kasih kepada Bu Lutfi karena mau mendengarkan keluh saya. Sama-sama Bapak. Saya juga mendapat solusi yang tepat. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Saya pergi ke Monggo silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Lutfi setelah selesai proses coaching tadi? Iya, alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu Lutfi. Alhamdulillah luar biasa Bu Lutfi. Oke Bu Lutfi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Lutfi sebagai coach dan prosesnya ternyata sangat luar biasa. Bu Lutfi sudah sangat baik gitu ya. Tapi di sini Bu Titin punya beberapa catatan gitu ya. Namun sebelum saya sampaikan, Bu Titin ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Lutfi. Boleh nggak Bu Lutfi? Tentu saja boleh Ibu, silahkan. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Oke Bu. Jadi saat melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berkemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga menggali potensi. Kemudian saya juga sudah melakukan kompetensi inti dari paradigma coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajarkan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Titin. Begini Bu Lutfi, dari hasilnya Bu Lutfi tadi, catatan saya memang Bu Lutfi itu sudah melakukan prinsip-prinsip coach, yaitu melakukan kemitraan. Terbukti ketika Bu Lutfi tadi ngobrol dengan Kuci merasa nyaman gitu ya, dan tidak ada perbedaan strata gitu. Kemudian ketika melakukan prinsip kreatif, di mana tadi Bu Lutfi melakukan menggali pertanyaan ya dari Kuci, sehingga Kuci itu bisa menemukan solusi-solusi dari masalahnya. Kemudian Bu Lutfi juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya, dan memaksimalkan potensi dari Kuci itu, sudah memberikan kompetensi inti, kemudian paradigma supervisi. Nah itu semuanya tadi sudah Bu Lutfi lakukan ketika saya mengamati. Tadi Ibu mengharapkan ya ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Dan tadi sudah Bu Lutfi lakukan juga. Kemudian dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu juga sudah menerapkan alur Tirta ya, di mana Ibu tadi memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan ini Bu Lutfi sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu Lutfi dari saya, kira-kira dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lutfi kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bu Titin, atau disebut dengan presence. Karena tadi mungkin Kuci merasa agak sedikit grogi gitu ya, tegang. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin suatu teknik atau teknik stop gitu ya Bu Titin ya, agar bawahnya lebih rileks ya, lebih santai, sehingga bisa mengungkapkan permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Bu Titin. Baik sekali Bu Lutfi. Memang ya kita itu harus menghadirkan kehadiran penuh supaya kita itu
merasa orang lain itu dihargai gitu loh. Ketika ada rasa dihargai itu akan tumbuh kenyamanan dalam diri coach itu tersendiri gitu ya Bu Lutfi ya. Agar lebih bisa dikembangkan ya Bu Lutfi ya, saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, juga tidak hanya potensi ini tetapi juga potensi yang lainnya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pertanyaan atau pelayanan coaching terhadap kemitraan atau coachingnya gitu ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya dapat memberikan proses sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching tentunya ya. Dalam penyampaian atau pelayanan coach ini, Ibu telah berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bu ya. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih juga Bu Lutfi, sangat menyenangkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.